Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu mengenai teori dasar keterampilan berbicara. Namun sebelumnya perkenalkan dulu saya yaitu Rahma Azhari dengan NIM 210161002 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu yaitu DRA Ermawati Arif MPD. Baiklah, mari kita masuk pada objek garapan yang akan kita bahas pada topik teori dasar keterampilan berbicara. Bisa kita lihat ada 5 objek garapan yang akan kita bahas pada video kali ini. Baiklah, kita masuk pada objek garapan yang pertama yaitu pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang cukup penting untuk dikuasai. Berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide, pikiran yang ada di dalam diri yang melibatkan orang lain dalam menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan kata-kata. Menurut Sandono dan Slamet pada tahun 2014, halaman 50, berbicara adalah sarana untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Baiklah, kita masuk yang kedua, ada tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Menurut Mudini dan Purba pada tahun 2009 halaman 4, tujuan umum berbicara sebagai berikut. Yang pertama ada mendorong dan menstimulasi. Apabila pembicara berusaha memberi semangat dan gairah hidup kepada pendengar, reaksi yang diharapkan adalah menimbulkan inspirasi atau mengembangkan emosi para pendengar. Yang kedua ada meyakinkan. Apabila pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan, pendapat atau sikap para pendengar. Alat yang paling penting dalam uraian itu adalah argumentasi. Reaksi yang diharapkan adalah adanya persesuaian keyakinan, pendapat atau sikap atas persoalan yang disampaikan. Yang ketiga ada tujuannya untuk menggerakkan. Apabila pembicara menghendaki adanya tindakan atau perbuatan dari para pendengar. Yang keempat ada menginformasikan. Apabila pembicara ingin menginformasikan tentang sesuatu agar para pendengar dapat mengerti dan memahaminya. Dan yang terakhir ada menghibur. Apabila pembicara bermaksud menggembirakan atau menyenangkan para pendengarnya. Reaksi atau respon yang diharapkan adalah timbulnya rasa gembira, senang, dan bahagia pada hati pendengar. Yang ketiga ada catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode serta-merta atau impromptu delivery. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara mendadak diminta berbicara secara spontan di depan orang banyak. Yang kedua ada metode menghafal atau delivery from memory. Adalah salah satu cara digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Yang ketiga ada metode naskah atau delivery from manuscript. Metode ini jarang sekali digunakan kecuali pada saat-saat penting. Yang keempat ada metode extemporan atau extemporaneous delivery. Dalam metode ini kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Yang keempat ada jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Menurut Tarigan ada 2 jenis berbicara. Yang pertama ada berbicara di muka umum pada masyarakat atau public speaking. Dan yang kedua ada berbicara pada konferensi atau conference speaking. Pada public speaking mencakup 4 jenis. Yang pertama ada berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat memberitahukan atau melaporkan yang bersifat informatif. Yang kedua ada berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat kekeluargaan, persahabatan. Yang ketiga ada berbicara dalam situasi-situasi yang membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Dan yang terakhir ada berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati. Sedangkan untuk berbicara pada konferensi atau conference speaking ada 2, yaitu diskusi kelompok dan juga prosedur parlementer.
Pada diskusi kelompok juga terbagi dua, yaitu tidak resmi dan resmi. Sedangkan yang pada prosedur parlementer, menurut Sadono dan Slamet berpendapat bahwa berbicara dapat ditinjau berdasarkan seni dan ilmu. Tinjauan tersebut dijelaskan sebagai berikut, yaitu berbicara dapat ditinjau sebagai seni dan sebagai ilmu. Berbicara sebagai seni menekankan penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, dan yang menjadi perhatiannya antara lain ada berbicara di muka umum, diskusi kelompok, dan ada debat. Sedangkan menurut Purba, berbicara dapat dibedakan berdasarkan formal dan informal. Berdasarkan formal ada diskusi, ceramah, pidato, wawancara, dan bercerita. Sedangkan informal ada bertukar pikiran, percakapan, menyampaikan berita, bertelepon, dan memberi petunjuk. Dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Ada dua faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, yaitu faktor urutan kebahasaan atau linguistik dan non-kebahasaan non-linguistik. Faktor kebahasaan meliputi yang pertama ketepatan berbicara atau ketepatan ucapan, yang kedua ada penempatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai, yang ketiga ada pilihan kata, ada ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya, dan yang terakhir ada ketepatan sasaran pembicaraan. Sedangkan untuk faktor non-kebahasaan meliputi yang pertama ada sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Yang kedua ada pandangan harus diarahkan ke lawan bicara. Yang ketiga kesediaan menghargai orang lain. Keempat ada gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima ada kenyaringan suara, ada kelancaran, relevansi penalaran, dan penguasaan topik. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.